Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kiranya mengurapi firman-Mu ya Tuhan, dan segenap jemaat-Mu untuk boleh memahami dengan kuasa Roh Kudus dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan kekuatan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini saya beri judul, kita ini ditetapkan dalam panggilan Tuhan. Nah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, kita buatan Allah. Yang kedua, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi yang pertama ini, kita buatan Allah, itu maksudnya memang kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya, dalam teori penciptaan, Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Allah bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, maka dijadikannya manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Ya, Imago Dei, dalam bahasa Ibraninya Selem and Demut, gambar dan rupa Allah. Kalau gambar dan rupa Allah itu artinya sempurna. Tuhan ingin menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Namun saudara, sayangnya dalam Kejadian 3 ayat 5, manusia itu ditipu oleh iblis. Kenapa? Di situ iblis bilang kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal manusia memang sudah serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi iblis merendahkan citra manusia sehingga manusia tertipu dan tergerak ingin menjadi sama seperti Allah. Padahal sudah. Ngerti ya? Manusia bukan Allah, tetapi manusia sama, serupa dan segambar dengan Allah. Iblis menipu dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa, dan itu dosa turunan semuanya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, saudara, nah ini perlu karya penebusan. Janji induk Kejadian 3 ayat 15 itu terucapkan. Nah, makanya di sini bagian yang kedua, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal, dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, juru selamat. Oleh karena itu kita di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita percaya oleh karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita mendapatkan amazing grace. Tidak perlu bayar. Keselamatan tidak perlu bayar. Keselamatan tidak perlu perbuatan baik. Ya, perhatikan. Untuk memperoleh keselamatan, kita tidak bisa mendapatkan dengan perbuatan baik. Yang pasti kita dapat keselamatan itu karena anugerah. Dan yang ketiga kita lihat sini, kalau kita sudah dapat anugerah, itu Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk pekerjaan baik. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Sayangnya seringkali manusia merasa udah terima anugerah, dia selamat, ya udah. What next? Nggak tahu. Tapi pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan itu penting bagi kita. Pekerjaan baik itu sesuai dengan panggilan masing-masing. Tidak harus semua panggilannya jadi pendeta, tidak. Pekerjaan baik apapun, tukang batu, tukang parkir, pengusaha, kalau itu merupakan panggilan Tuhan, itu akan melakukan pekerjaan baik dan nama Tuhan yang dimuliakan, bukan diri sendiri. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman, menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dan mengisinya dengan pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan menurut panggilan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Engkau materaikan dalam hati kami, mampukan Roh Kudus, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.